Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video-video saya. Dan pada topik kali ini saya akan membahas mungkin ini banyak dialami hampir semua breeder ya, terutama breeder pemula, yaitu hilangnya burayak di lubuk pembesaran atau mati masalnya burayak yang baru kita tebar ataupun baru kita pindah ke wadah pembesaran. Nah, di sini ada beberapa faktor teman-teman yang bisa menyebabkan atau mendasari kenapa burayak itu bisa hilang secara massal. Salah satu faktor penyebabnya adalah, yang pertama adalah kondisi air ya. Kondisi air adalah merupakan mutlak faktor utama penyebab dimana burayak itu bisa survive atau tidaknya ya, karena pH yang cenderung kurang mendukung untuk burayak bisa menyebabkan burayak mati secara mendadak ya. Nah, kenapa si pH ini adalah salah satu penentu faktor berlangsungnya burayak itu hidup atau enggak? Karena pada dasarnya makhluk hidup itu kan ada namanya kebutuhan ya, kebutuhan kandungan seperti mineral, terus ada asam, basa dan sebagainya ya. Nah, itu perlu keseimbangan. Jadi kalau misalkan terlalu asam juga nggak bagus, terlalu basa juga nggak bagus ya. Nah, mineral yang baik itu ya mineral yang asam dan basanya itu seimbang gitu ya. Jadi di sini kandungan air yang mengandung mineral itu ketika asam dan basanya seimbang, kemungkinan besar makhluk yang hidup di dalamnya itu akan cenderung lebih sehat. Nah, di sini untuk ikan cupang terutama burayak ini membutuhkan pH yang stabil ya, kurang lebih di kisaran angka 6,5 sampai 7 lah. Kalau misalkan untuk burayak itu lebih rendah sedikit, kurang lebih antara 5 sampai 6 itu untuk burayak. Jadi beda ya teman-teman ya, pH yang dibutuhkan untuk ikan cupang dewasa dan burayak itu beda. Jadi kalau misalkan burayak itu lebih rendah pH-nya, sedangkan untuk cupang dewasa itu agak sedikit lebih tinggi. Nah, itu salah satu faktor penyebab kenapa burayak itu mati atau hilang secara mendadak ya di burayak pembesaran. Nah, yang kedua teman-teman, hal ini juga bisa disebabkan karena faktor pakan yang kita kasih atau faktor pakan yang kita tebar di wadah pembesaran gitu ya. Biasanya teman-teman di sini kan memakai Artemia, Infusoria ataupun kutu air ya. Nah, jumlah dan juga volume pakan ini berpengaruh terhadap kelangsungan atau kehidupan burayak. Semakin banyak pakan, otomatis kebutuhan oksigen di air itu juga semakin konsumsinya untuk makhluk selain burayak, yaitu seperti kutu air, Musciria, Artemia juga semakin besar ya. Jadi di sini keseimbangan antara pakan dan jumlah burayak itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak ketika misalkan burayaknya kita tebar sekitaran mungkin ya 500 ekor gitu ya, kurang lebih misalkan. Nah, keadaan kondisi wadah pembesaran, volumenya seperti apa, terus luasnya seperti apa, itu juga bisa mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau misalkan wadah pembesarannya luas, kalau misalkan kita kasih Infusoria, Artemia ataupun kutu air yang banyak nggak masalah teman-teman ya. Tapi kalau misalkan wadah pembesarannya hanya di bak gitu ya, diseimbangkan aja teman-teman seberapa banyak pakan yang akan kita kasih gitu. Nah, di sini saya juga nanti akan membagikan sedikit semacam pengalaman saya lah gitulah selama saya membesarkan burayak. Nanti akan saya sedikit ceritakan lagi. Pokoknya akan saya terus ulas karena emang faktor penting dalam budidaya ikan cupang ini ketika fase pembesaran burayak, terutama dari usia 1 hari sampai 10 hari bahkan 15 hari, itu fase-fase krusial yang harus dilalui burayak gitu. Kalau misalkan fase itu sudah terlewati, mudah-mudahan burayak akan cepat besar gitu atau aman lah ya. Nah, di sini makanya pentingnya kita mengetahui dasar-dasar ataupun standar-standar settingan air yang pas untuk burayak dan juga pakan yang
proporsional, artinya di sini pakannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan si burayak itu sendiri. Nah, seperti kemarin saya videokan yang di video sebelumnya, di situ kan saya tebar burayak plus kutu air ya. Nah, nanti teman-teman ketika kita menebar kutu air yang ukurannya agak sedikit besar dan juga ada yang kecil, nah si burayak ini biasanya memakan yang kecil terlebih dahulu. Nah, yang besar-besar nanti teman-teman dia akan membelah ataupun bertelur gitu ya, ataupun memecah diri. Jadi dia akan menjadi kutir dengan yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, kurang lebih biasanya saya kalau misalkan pemberian kutir itu dari pertama kali saya taruh burayak di pembesaran itu saya jeda sampai 1 minggu, itu nggak saya kasih lagi pakan teman-teman. Jadi di situ si burayak ini cukup memakan kutir-kutir yang halus ataupun kutir-kutir yang baru menetas ya, yang apa namanya dikandung sama indukan-indukan kutir yang masih besar. Nah, selain tadi faktor utamanya adalah pH, terus apa namanya keasaman ataupun kebasahan ataupun kandungan mineral di dalam air itu tersebut. Nah, di sini juga yang ketiga yaitu settingan air teman-teman. Settingan air yaitu antara komposisi pencampuran air ya. Teman-teman bisa gunakan daun ketapang yang baik yang diolah atau difermentasi secara baik untuk menunjang kestabilan pH, dan juga kalau saya di sini pakainya apa namanya daun kering ya, yang kemarin saya videokan di video sebelumnya. Daun kering itu tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mempermudah si burayak ini dalam mencari makanan teman-teman di wadah pembesaran, karena bentuk sirip burayak itu belum sempurna. Jadi ketika dia apa namanya ditaruh di wadah pembesaran, kalau misalkan medianya terlalu besar ataupun wadahnya terlalu besar, jadi dia tidak akan kesulitan untuk mencari pakan ya, karena di situ kita taruh daun pisang supaya kutir-kutir itu juga ada yang mengambang dan si burayak itu juga mengambang, jadi lebih mempermudah untuk si burayak itu memburu mangsanya ataupun memakan makanannya ya teman-teman ya. Beda kalau misalkan kita hanya berikan air tanpa ada apa ya namanya ya medianya lah gitulah, cuman polosan gitu teman-teman ya. Ini semua lagi-lagi berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini boleh pakai ataupun boleh tidak. Kalau misalnya teman-teman punya treatment yang lebih bagus, saya sarankan ya pakai treatment teman-teman yang sudah teman-teman biasa pakai ya teman-teman ya. Di sini ini saya sharing hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Tidak bermaksud untuk menggurui ataupun merasa saya paling tahu, enggak. Jadi di sini saya hanya bersifat sharing ya ataupun berbagi gitu teman-teman ya. Nah, nanti juga saya akan update keadaan burayak saya setelah usia 7 hari seperti apa. Apakah ada perkembangan dari segi ukuran dan juga apakah jumlahnya berkurang ataupun masih tetap. Nanti saya akan videokan juga ya teman-teman ya, seperti apa burayak yang kemarin baru saya tebar ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kurang lebihnya teman-teman topik pembahasan pada video kali ini cukup sampai segitu aja teman-teman ya. Nanti di video-video berikutnya akan saya bagi lagi beberapa tips ataupun faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung kita dalam budidaya ikan cupang teman-teman ya. Di sini karena saya hanya membuat video durasi kurang lebih sekitar belasan menit, jadi nggak bisa panjang lebar teman-teman ya. Uploadnya juga terlalu banyak, nanti teman-teman malah bosen ya. Nanti saya akan update seperti apa perkembangan burayaknya di video kali ini. Saya akan perlihatkan ya teman-teman, dan saya akan juga perlihatkan kondisi farm saya yang ada di sini. Nah, ini teman-teman ya keadaan kondisi farm saya di lantai 2 di atas. Nah, ikannya tinggal sedikit teman-teman. Ini juga ikan-ikan sisaan lah bahasanya lah ya. Nanti kalau misalkan 2 bulan atau 3 bulan lagi ke depan mungkin akan stoknya akan kembali terisi penuh ya teman-teman ya. Dan ini salah satu indukan-indukan saya yang kemarin saya breeding ya, saya taruh di sini. Nah, ini teman-teman kita akan perlihatkan satu persatu lubukan-lubukan yang kemarin saya sebar ya, atau saya tebar ya. Nah, gimana keadaannya di sini
Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini butirnya sudah mulai membelah ya, kecil-kecil ya, dan di sini ukuran burayak sudah mulai besar ya, atau sudah bertambah ya. Nah, ini udah mulai ukurannya sama kutir tuh lebih besar burayaknya. Nah, ini alhamdulillah kondisinya cenderung stabil burayaknya ya, tidak terlalu berkurang banyak gitu. Kemudian next kita lihat, nah di sini juga di lubukan kedua juga kondisi burayaknya juga cenderung stabil ya jumlahnya ya, dan untuk ukurannya juga, nah itu teman-teman ya, ukurannya sudah membesar ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah burayaknya bertahan, lumayan cukup, masih banyak ya teman-teman di lubukan kedua. Kita lihat di lubukan ketiga, nah di lubukan ketiga juga masih burayaknya masih bertahan ya. Biasanya teman-teman kalau burayak sudah melewati fase 7 hari pertama, mudah-mudahan dengan settingan air yang seperti ini dia akan stabil teman-teman, jumlahnya dan ukurannya akan semakin membesar seiring bertambahnya usia burayak itu sendiri ya teman-teman. Nah, saya biasanya menggunakan media seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk yang lubukan kelima. Nah, ini juga di sini burayaknya cenderung stabil ya teman-teman ya. Dia juga sudah mulai, ukurannya sudah mulai membesar di usia 7 hari pertama. Nah, itu tadi teman-teman update breeding saya di hari ini, di hari ke-7. Mudah-mudahan apa yang saya buat video ini bisa sedikit membantu teman-teman yang, terutama yang masih baru mau mulai belajar budidaya ikan cupang ya teman-teman. Di sini saya tekankan lagi untuk teman-teman yang baru mau memulai budidaya ikan cupang. Kalau misalkan untuk yang senior-senior ataupun yang sudah berpengalaman, boleh skip saja video ini ya teman-teman ya. Saya di sini lagi-lagi hanya bersifat berbagi ataupun sharing teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia menyaksikan video saya. Mudah-mudahan saya terus bisa konsisten untuk mengupdate video di YouTube saya teman-teman. Doakan saja teman-teman supaya video ini tetap bisa saya buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih, tetap semangat di dunia percupangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.